Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Ala Yasin Habibillah Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah. توسلنا ببسم الله وبالحدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. إلهي سلم الأمة من العافات والنعمة ومن Baik, mari Bapak Ibu kita bersalawat bersama untuk memulai Damai Indonesiaku. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Senang sekali pemirsa, Damai Indonesiaku kembali hadir kali ini bersiaran langsung dari Masjid Izzatul Islam, tepatnya Jalan Sunset Ave Grand Wisata Lembang Sari, Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Kali ini Damai Indonesiaku hadir spesial doa untuk Prabowo dan Gibran. Kita akan mengkaji bersama guru-guru kita. Ada Kiai Haji Khalil Nafis, kemudian juga Kiai Haji Sumarno Syafi'i, lalu juga ada Ustadz Riza Muhammad, dan juga tidak ketinggalan Ustadz Irfan Rizky Has. Yang pertama akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Riza Muhammad, bagaimana meneladani kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja kita mulai pemirsa. Inilah Damai Indonesiaku spesial doa untuk Prabowo dan Gibran yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Di dalam diri Muhammad, di dalam diri Rasulullah terdapat contoh suri teladan yang baik bagi mereka yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan bagi mereka yang mengharapkan bertemu dengan hari akhir. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Berbicara tentang pemimpin, maka sudah pasti
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin yang sempurna. Beliau bukan cuma pemimpin agama, tetapi pemimpin dunia yang pengaruhnya secara politik bisa diterima semua kalangan masyarakat, mulai dari berbagai macam ras, suku, bahkan berbagai macam agama. Ibu, bahkan Anda pernah mendengar seseorang yang bernama Michael Hart. Apa? Michael Hart. Seseorang berkebangsaan Amerika. Panutannya adalah Yahudi. Berkebangsaan Amerika, keturunan Yahudi, membuat sebuah buku yang berjudul The 100 Ranking of Most Influential Person in History. Dengan jujur mengatakan, dari 100 tokoh berpengaruh yang mengubah dunia, beliau meletakkan Rasulullah sebagai tokoh paling berpengaruh nomor 1 di dunia. Wow. Orang Yahudi, Pak. Orang Yahudi berkebangsaan Amerika jujur mengatakan Muhammad pemimpin sempurna, bukan cuma memimpin agama, membawa umat menuju peradaban yang lebih maju, lebih sempurna, bahkan membawa umat menuju kebaikan dunia akhirat. Ibu, jadi sepatutnya umat Islam termasuk pemimpin di Indonesia, kalau ingin mencari role model, contoh pemimpin, jangan jauh-jauh. Di depan kita telah nyata pemimpin yang paling hebat adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, apa rahasianya sehingga Nabi merupakan pemimpin yang sempurna? Ternyata beliau memiliki 4 sifat yang luar biasa. Seharusnya pemimpin negeri ini, yang akan memimpin negeri ini, memiliki 4 sifat dasar kepemimpinan mengikuti Rasulullah. Yang pertama disebut sidik alias jujur. Jangan ada dusta di antara kita. Halo, paling gak enak perempuan dibohongi, iya gak? Paling gak enak jadi istri dibohongi. Sakitnya di mana? Di sini. Coba Anda buka, Pak. Surat At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah orang yang jujur. Bahkan Nabi berkata, alaikum bisidqah, alaikum bisidqi. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannati. Setiap kejujuran membawa pada kebaikan. Setiap kebaikan akan melahirkan surga. Orang yang jujur pasti masuk surga. Itu kenapa jangan coba-coba membohongi suami. Halo, pemimpin harus jujur. Kalau tidak jujur, hancur. Yang kedua, tabiat Nabi yang wajib dicontoh dari sifat dan karakternya adalah amanah. Ibu, betapa hancurnya negeri ini kalau tidak dikelola secara amanah. Betul, Pak? Negeri ini membutuhkan pemimpin dengan bersifat amanah. Rasulullah amanah, diberikan tugas menjalankan dengan baik. Bahkan ingat ketika Ka'bah banjir pertama kali, Rasulullah menjadi orang yang ditunjuk untuk meletakkan Hajar Aswad. Dan beliau sangat amanah dengan kecerdasannya mengajak semua kabilah bekerja sama hingga tidak menimbulkan perpecahan. Ibu amanah tidak? Yakin?
Kalau bayar hutang tepat waktu tidak? Bohong. Yang ketiga Pak, pemimpin kita wajib mengikuti sifat Rasulullah yang disebut tablik. Apa itu? Menyampaikan. Seorang pemimpin harus bisa mengendalikan semua permasalahan yang ada dengan bersifat bijaksana, adil, dan baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatin hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwalah dengan hikmah. Berdakwalah dengan hikmah dan mau'idatil hasanah. Jadilah pemimpin yang kalau memberikan nasihat, nasihatnya nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun mau berdebat, berdebatlah dengan cara yang baik. Bukan dengan mencaci maki, bukan dengan menjatuhkan, bukan dengan mencoreng harga diri dan kehormatan seseorang. Maka pemimpin harus bersifat amanah. Ibu, tablik yang ketiga. Dan yang keempat, karakter. Kenapa Rasulullah menjadi pemimpin yang sukses? Beliau bersifat ablik, amanah, yang terakhir fatona. Apa itu? Cerdas. Pemimpin harus cerdas. Ibu pun harus cerdas. Jangan lola alias loading lama. Ibu, kalau Muhammad tidak cerdas, tidak akan bisa dihormati dan dicintai. Kalau Muhammad tidak cerdas, tidak akan bisa mempersatukan semua kabilah-kabilah yang awalnya suka bersengketa dan tidak bersatu. Jamaah. Ketika Mekah banjir, renovasi dilakukan, peletakan Hajar Aswad, saling berselisih tentang 4 kabilah. Siapakah yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Semua sempat bertengkar. Hadirlah seorang tokoh yang bernama Abu Umayyah Mughirah. Dia bilang begini, udah gak usah bertengkar. Lihat nanti siapakah orang yang muncul pertama kali. Dia orangnya yang kita tunjuk untuk meletakkan Hajar Aswad. Ternyata yang muncul adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mengambil surbannya, ditaruh Hajar Aswadnya, dipegang 4 kabilah. 4 kabilah diberikan keadilan untuk mengantarkan Hajar Aswad bersama-sama. Luar biasa cerdas Nabi dalam memimpin bangsa ini. Semoga pemimpin kita bersifat sidik, amanah, tablik, dan fatona. Amin ya Rabbal. Sudah habis waktunya. Aku juga berkeringat. Ngelap dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Riza Muhammad yang telah memberikan tausiah di segmen 1 ini. Satu impian bagi kita semuanya ketika kita memiliki pemimpin di antaranya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW jujur dan juga amanah. Sehingga menjadikan negeri kita baldatun thayyibatun warabun ghafur. Itu nanti selengkapnya akan disampaikan oleh guru kita di segmen kedua nanti. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku spesial yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu sarung kita. Saat lagi kami kembali. Mohon izin gurunda kami, Kiai Khalil, Kiai Sumarno, Ustadz Riza Muhammad, dan seluruh hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu
wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Allahumma arhamna bil Quran. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu negeri impian kita semua. Kita sama taunya bahwa sama kita mencintai negeri kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Sama kita mencintai di mana tanah air kita tercinta, tanah air Indonesia. Dan kita sama maunya menjadikan negeri ini dengan izin dan taufik dari Allah agar jadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi gimana caranya? Saya bisa apa? Mungkin sebagian di antara kita bertanya-tanya, saya bisa apa Ustadz supaya menjadikan negeri ini masuk dalam kategori baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. 3 rumusnya, SDI. S yang pertama yang bisa kita lakukan, sholat. Perbaiki sholatnya kita. Ada kalimat sederhana dari Sayyidina Umar bin Khattab. Kalimatnya indah luar biasa. Kata Sayyidina Umar, perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Jangan ditinggal sholatmu, karena nanti Allah boleh jadi akan melepaskan jaminannya kepada dirimu. Jadi apa yang bisa kita lakukan sebagai rakyat, sebagai warga negara Republik Indonesia? Nggak muluk-muluk, nggak terlampau tinggi dulu hadirin. Yang harus dilakukan mulai dari SDI. S yang pertama apa hadirin? Perbaiki apanya? Perbaiki sholatnya kita. Sholat yang tumakninah, nikmati sholatnya. Jangan buru-buru kayak matuk ayam. Cetek, sholat udah kayak cepet banget matuk ayam. Kenapa kita sholat buru-buru? Kayak seolah tuh kita nggak mau banget ketemu sama Allah. Padahal Allah yang ngasih sehat, Allah yang ngasih rezeki, Allah yang berikan kita kehidupan, Allah yang memberi kita banyak kebaikan dan kebahagiaan. Tapi kenapa malah Allah yang kita tinggalkan? Hadirin, mungkin bagi kita itu terlihat sederhana. Tapi percayalah dengan taufik dan izin Allah, negeri ini bisa jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Salah satu wasilah pondasi dasarnya mulailah dari kita sebagai rakyatnya memperbaiki sholat. Jaga sholat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau kita mau tahu orang itu baik, orang itu taat, coba dicek sholatnya. Kalau kita mau tahu nanti dengan izin dan taufik dari Allah, rakyatnya baik, gambarannya adalah pemimpin-pemimpin baik yang Allah hadirkan di negeri kita tercinta, mulailah lihat dari bagaimana cara kita sebagai rakyatnya menjaga sholat. Insya Allah mulai dari SDI, S yang pertama, sholat kita perbaiki, Allah memperbaiki keseluruhan negeri ini dengan izin dan taufik dari Allah. Karenanya jangan sampai tinggalkan sholat hadirin. Tahu nggak apa yang membuat hidup itu terasa berat? Karena kadang-kadang kita lupa untuk menyerahkan beban hidup yang kita punya sama Allah Azza wa Jal. Kenapa hidup kita rasanya kok kayak hampir-hampir kita gampang nyerah, gampang pundung, gampang mutung. Sebab karena kita terlalu sering mikul beban itu sendirian. Padahal Allah udah panggil 5 kali dalam sehari, Allah kayak seolah mau beri solusi. Hambaku, kamu punya masalah. Hayya 'alas shalah. Sini sholat. Setelah kalimatnya hayya 'alas shalah 2 kali, Allah panggil lagi kembali dengan kalimat gimana? Hayya 'alal falah. Allah mau bagi, sini aku selesaikan masalah-masalahmu, sini aku bagi kesuksesan, sini aku beri keberuntungan, sini aku berikan apapun yang kalian pinta. Asalkan satu, jaga sholat. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang damai, aman, tentram, sejahtera, sentausa. Itu mulai dari kitanya sebagai rakyat, kitanya sebagai masyarakat, mulai perbaiki sholat. Yang kedua, D. Apa D?
doakan pemimpin-pemimpin kita. Sebagaimana hari ini doa untuk para pemimpin, mari kita perbanyak doa. Sejauh apa selepas sholat kita mau mengangkat tangan lalu mendoakan para pemimpin-pemimpin kita. Bukankah Al-Imam Fudail bin Iyad pernah bilang, kalau aku punya satu doa mustajab dan satu doa itu benar pasti mustajab dan tidak mungkin Allah tolak, maka akan aku berikan satu doa mustajab itu untuk pemimpin. Kenapa wahai Imam Fudail bin Iyad? Kalau pemimpinnya baik, rakyatnya pun juga baik. Dan kita sama mendoakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang senantiasa taat kepada Allah, senantiasa mencintai dan dicintai oleh rakyat-rakyatnya. Hadirin, doakan. Ingat Allah berfirman apa dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'uni astajib lakum. Ingat, kalian harus banyak minta, harus banyak doa kepada Allah. Karena Allah pasti akan memberi apapun yang kalian pinta. Banyak-banyak doa, minta kepada Allah. Ya Allah hadirkan, ya Allah berikan, ya Allah mudahkan, ya Allah berkahkan negeri Indonesia tercinta ini. Allah pasti akan memberkahi negeri kita Indonesia. Yang terakhir, apa istiqomah. Ayo kita istiqomah. Mulai dari SDI, sholatnya kita jaga, doakan para pemimpin kita, istiqomah sebagai rakyat yang selalu berada di amal salih banyak-banyak. Insya Allah negeri kita tercinta Indonesia jadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu fiik. Baik, Masya Allah, tabarakallah, terima kasih Ustadz Irfan Hasan tausiah. Tentunya negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur menjadi impian bagi kita semuanya yang tentunya dipimpin oleh pemimpin yang seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah pemirsa, kita akan mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Namun sebelumnya kita akan berbagi berkah bersama Ustadz Riza Muhammad bersama Luwak for Coffee bersama jamaah yang sudah siap di sini. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saatnya menikmati keberkahan yang dipersembahkan oleh Luwak White Coffee, berbagi berkah. Nah, kali ini saya akan memberikan 1 juta rupiah. Alhamdulillah. Bagi yang bisa menjawab kuisnya, jangan lupa pemenangnya akan dipotong pajak. Nah, pertanyaannya adalah, tolong simak baik-baik. Pertanyaannya gampang, jawabannya yang agak susah. Sudah siap? Di awal tadi, saya Riza Muhammad berbicara tentang 4 sifat dari Rasulullah yang bisa dijadikan teladan dalam kepemimpinan. Pertanyaannya, sebutkan 4 sifat tadi. Silakan Mbak, boleh maju ke depan. Masya Allah. Silakan, Masya Allah, Assalamualaikum. Silakan Mbak, dengan Mbak siapa Mbak? Pakai mic-nya, sudah hidup, langsung aja. Oh iya. Dengan Mbak siapa? Perkenalkan saya Nadia. Nadia, Ya. Masya Allah. Mbak Nadia, 4 sifat Nabi yang menginspirasi kepemimpinan nasional di Indonesia. Silakan, benar 1 juta rupiah, jangan lupa dipotong pajak. Langsung dijawab. Oke, izin menjawab seperti yang sudah dijelaskan Ustadz tadi, ada 4 sifat. Ada 4 sifat. Yang pertama itu ada sidik, artinya jujur. Sidik. Yang kedua ada amanah. Amanah. Dapat dipercaya. Yang ketiga. Yang ketiga ada tablik, menyampaikan. Tablik. Yang terakhir. Yang terakhir fatanah, cerdas. Takbir, alhamdulillah. Selamat mendapatkan 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Jangan lupa dipotong pajak, berkah ya. Nah pemirsa, jangan kemana-mana. Damai Indonesia ku akan kembali setelah yang satu ini.
صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وسخيها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وسخيها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه wasallim. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih pemirsa. Masih di Damai Indonesiaku spesial doa untuk Prabowo dan Gibran. Nah pemirsa, setelah tadi kita mendengarkan sejumlah tausiah dari guru-guru kita, ada Ustadz Irfan Has dan juga Ustadz Riza Muhammad. Berikutnya kami akan kita akan mendengarkan bersama-sama bagaimana tausiah yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Khalil Nafis, yaitu Hubbul Watan Minal Iman, atau cinta negeri bagian daripada iman. Kami persilakan untuk Kiai Haji Khalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ibu bapak sekalian, saya mau tanya, presiden kita siapa? Yai Sumarno presidennya siapa sekarang? Prabowo, berarti sudah ngikuti pelantikan ya. Apa tadi pesan-pesan Pak Prabowo pidato pertamanya? Nggak ngikutin. Ibu bapak sebagai rakyat itu harus mengikuti pergerakan pemimpin karena cinta terhadap negeri ini. Maju tidak majunya sebuah negara tergantung pemimpinnya. Pemimpinnya yang baik memberikan keadilan, memberikan kesejahteraan, akan memberikan harapan dan memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Maka karena kita cinta kepada negeri ini, kita harus tahu pemimpinnya, visi pemimpinnya, dan mentaati pemimpinnya selama pemimpin itu tidak mengajak pada kemaksiatan kepada Allah. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Enggak boleh kita taat kepada pemimpin yang itu maksiat. Makanya kita harus tahu, pidato pertama kita akan membuat ketahanan pangan untuk Indonesia. Ibu-ibu nanti nggak usah repot-repot cari makan siang, sudah disiapin makan siangnya. Nanti ada ketahanan energi. Karena nanti kalau udah perang ini banyak semua, nggak ada energi yang bisa dikirim ke Indonesia. Kita kaya dengan alam kita bisa energi. Kalau itu jujur, kalau itu adil, kalau itu bisa melaksanakan dengan baik, bisa terlaksana. Karena Indonesia adalah negara yang besar, negara yang makmur, dan orang-orangnya pintar. Kalau itu adil dan bisa melaksanakan. Ada yang dilaksanakan lagi, disampaikan bagaimana politik luar negerinya. Politik luar negerinya adalah bebas dan aktif. Dan masih memperjuangkan bahwa Palestina adalah negara yang dijajah,
dan kita anti penjajahan. Ibu bapak, karena kita cinta kepada negeri ini, maka kita ikuti ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri ming. Kita taat itu karena Allah memerintahkan kita taat kepada Allah dan Rasul dan para pemimpin. Apa tugas negara Bapak Ibu sekalian? Tugas negara itu harus melaksanakan tugasnya. Kata Syekh Al-Mawardi fi hirasatid din wa siyasatid dunya. Menjaga agama dan memberikan kesejahteraan. Jadi ibu bapak sekalian, kalau jadi rakyat di samping berkewajiban taat, berkewajiban juga mengetahui pemimpinnya. Man ra'ahu fihi i'wijajan falyuqawwimhu. Kalau melihat ada pemimpin yang itu miring-miring, ya, agak pincang-pincang, jalannya keluar dari kebenaran, apa yang bisa kita lakukan? Falyuqawwimhu, luruskan. Itu kata Sayyidina Abu Bakar pada saat pidato pertama sebagai khalifah. Jadi kita sebagai rakyat berkewajiban apa? Berkewajiban taat dan wajib ngontrol terhadap pemerintah. Wajib taat, jangan langsung underestimate. Wah, Pak Prabowo nanti ini menteri-menterinya dipanggil kok nggak cocok ini. Ya. Ini ada yang cocok, ada yang nggak cocok. Beri kesempatan dulu untuk bekerja. Siapa tahu Allah memberi pertolongan yang nggak mampu menjadi mampu. Tapi bisa juga kalau tidak menolong, yang mampu pun bisa tidak mampu. Beri kesempatan, beri dukungan oleh kita. Selama itu perintahnya kebaikan, maka kita harus taat. Makanya ibu bapak sekalian, sebagai ustadz hari ini kita mendoakan kepada pemimpin kita. Karena fungsi kita, ustadz-ustadz ini, kiai-kiai, fungsinya itu adalah shadiqul hukumah dan khadimul ummah. Fungsi kita ini adalah menjadi mitranya pemerintah dan menjadi pelayan terhadap umat. Nih Ustadz Reza lagi sakit demi melayani ibu bapak sekalian. Itu ceramah, lihat tadi. Keringatnya paling banyak. Ibu bapak bisa ngeri-ngeri ngelihat keringatnya beliau itu. Apalagi yang di depan yang muda-muda. Ini beliau Ustadz Irfan itu di Wonosobo jauh-jauh ke sini. Yai Sumarno mulai jam 12 di sini. Untuk apa? Khadimul ummah, bukan khadimul ummahat. Kalau ummahat itu berarti cari ibu-ibu. Itu lain, beliau memang sering nyari ibu-ibu. Ibu-ibu muda. Khadimul ummah, melayani umat. Kadang-kadang jadi ustadz itu bapak sekalian. Tengah malam pun orang telepon nanya hukum. Hukumnya ini bagaimana Ustadz? Enggak tahu kalau Ustadznya capek atau gimana, pokok telepon. Bahkan kadang-kadang jam 10 malam itu ibu-ibu telepon sama Ustadz. Apa enggak ngerti malam Jumat dia ibadah? Benar ini. Orang enggak kenal, enggak apa. Nanya sama Ustadz tentang hukum. Kalau tidak dijawab dibilang Ustadznya sombong. Coba lihat Ustadz-Ustadz itu jarang-jarang pulang. Jarum super, jarang pulang, suka pergi. Itu Ustadz-Ustadz jarang pulang. Ini karena apa? Khadimul ummah. Menjadi pelayan terhadap umat. Saat yang bersamaan, ustadz-ustadz, kiai-kiai, ulama itu adalah shadiqul hukumah. Menjadi mitranya pemerintah. Yang namanya mitra gimana? Namanya teman. Yang baik didukung, yang tidak baik pasti diingatkan. Kadang-kadang diingatkan dengan cara bisik-bisik. Kadang-kadang dengan cara nasihat. Kadang-kadang juga dengan cara diteriakin, di demo. Itu cara memperingatkan juga. Oleh karena itu Bapak sekalian, orang berteman antara ulama dengan pemerintah harus dilakukan dengan 3 hal. Dengan 3 ta atau 3 t. Yang pertama harus ta'aruf wa tafahum. Harus saling ngerti. Oh ini pemimpin baru. Visinya ke depan adalah bagaimana bikin kemakmuran. Karena kami cinta, maka kami harus melakukan pemahaman. Apa yang dilakukan pemahaman? Yang pertama, bahwa negeri ini berdasarkan Pancasila dan sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tunjukkan kita cinta negeri ini berdasarkan agama kita. Karena Rasulullah SAW mengajarkan cinta negeri ini, cinta negeri ini. Rasulullah itu cinta kepada negerinya di Mekah. Ketika Nabi Muhammad SAW itu
balik kembali setelah Fathu Makkah mengatakan innaki la habbul ardi ilayya laula anna qaumi akhrujuki ma sakantu ghairaki. Saya ini melihat, kata Rasulullah, Mekah ini paling indah dan saya paling mencintai Mekah, tempat kelahirannya. Kalau tidak karena ada masalah dengan kaumku, aku tak akan pergi ke Madinah. Maka Nabi berdoa ketika di Madinah, Allah habib ilayyal Madinah kahubbina fi Makkah. Ya Allah, berikan kami cinta terhadap Madinah sebagaimana cintaku ke Mekah. Cinta tanah air itu adalah diajarkan Rasulullah. Karena cinta, ibu bapak sekalian, yang paling tinggi tingkatan iman itu apa? Cinta. Ibu bapak itu mau, ibu-ibu mau bikinin teh buat bapaknya karena apa? Benar. Cinta apa uang? Cinta apa duit? Yang jujur. Ya, bapak-bapak, ada duit kita disayang, nggak ada uang? Ini kata bapak-bapak loh, bukan kata saya. Orang yang bisa merawat, orang yang bisa membangun itu karena cinta. Maka tingkatan iman yang paling tinggi adalah cinta. Orang cinta tuh nggak bisa dirasionalkan. Akalnya nggak usah pakai rasio-rasio orang cinta. Pokoknya emosi orang cinta. Makanya paling tinggi dari keimanan kita adalah cinta. Harus cinta antak ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Harus lebih cinta kepada Allah daripada yang lain. Ini dari cinta. Yang kedua, kita dari ta'aruf dan tafahum, kita harus apa? Harus ta'awun. Harus saling menolong di antara kita. Jadi pemerintah menolong terhadap umat beragama, terhadap pada masyarakat, kepada rakyat. Umat beragama pun itu adalah menolong terhadap pemerintah. Didukung program-programnya. Selama program itu tidak mengajak pada kemaksiatan. Kalau ngajak pada kemaksiatan, diingatkan. Makanya yang ketiga adalah at-tanasuh. Saling memberikan nasihat. Jadi kalau ulama mengkritik pemerintah itu bukan benci. Kalau ada ulama mengingatkan, jangan sampai dilarang anak-anak perempuan kita memakai jilbab meskipun acara paskibraka. Itu bukan benci pada pemerintah, karena sayang bahwa kesepakatan kita di Indonesia ketuhanan yang Maha Esa diantaranya adalah agama Islam dan Islam mewajibkan orang pakai jilbab. Konstitusi kita juga menjaga itu. Maka kita ingatkan, bukan kita membenci. Itu adalah haknya kita kepada pemerintah. Saat yang sahabat bersamaan, pemerintah harus memberikan jaminan kepada kita. Seperti apa? Pemerintah, pemimpin itu bagaikan khalifah. Wakil Allah di muka bumi. Apa? Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Harus mengimplementasikan rahmat Allah, nikmat Allah. Apa rahmat nikmat Allah? Ketika kita mampu memberikan kesejahteraan. Lapar, ibu bapak ini tenang di sini karena sudah makan semua. Kayaknya sudah pakai berkat semua ini. Udah ada bungkusan semua. At'amahum min ju', coba lapar, pasti gelisah. Yang kedua, wa amanahum min khauf, beri keamanan. Jangan sampai berantem, jangan sampai ada kerusuhan, jangan sampai diserang oleh yang lain. Oleh karena itu kalau kita bisa tiga-tiganya di jalan, pemerintah menjamin kesejahteraan dan keamanan, kemudian umatnya adalah taat pada pemerintah, ulamanya saling paham dengan pemerintah, saling menolong dengan pemerintah, pemerintah juga menolong pada kita rakyatnya, dan saling beri nasihat, insya Allah kita akan mencapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Menjadi gemah ripaloh, menjadi negara yang sejahtera dengan landasan apa? Cinta pada negeri karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, terima kasih Kiai Haji Khalil Nafis yang telah menyampaikan tausiah yang sangat luar biasa sekali. Hubbul watan minal iman, atau mencintai negeri ini bagian daripada iman. Nah, salah satu bentuk atau wujud bagaimana kita hubbul watan atau mencintai negeri ini, yaitu salah satunya dengan menjaga persatuan dan kesatuan atau ukhuwatul wataniyah. Selengkapnya akan disampaikan nanti oleh guru kita Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi summa salatu wassalamu ala khairi ibadi. Sayyidina wa nabiyina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila akhiri ayami. Amma ba'du qala ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Akhi fillah, Kiai Haji Khalil Nafis, Adinda Ustadz Irfan dan Ustadz Muhammad yang tadi sudah banyak memaparkan menyampaikan. Giliran saya tinggal kesimpulan. Utama dan pertama, welcome Bapak Prabowo sebagai our leader kita dan juga goodbye Pak Jokowi yang sudah selesai melaksanakan tugas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada keduanya taufik dan hidayah. Ibu bapak saudara hadirin rahimakumullah. Kita hidup di satu negeri, satu negara yang paling banget amat kaya. Suku 1340 suku. Bu, 1340 suku. Pulau 17.508 pulau. Artinya kan keragaman dan kebinekaan ini adalah aset buat kehidupan kita. Yang kalau kita tidak pandai memanage dalam kehidupan, siap-siap NKRI cuma jadi cerita. Halo? Halo? NKRI cuma jadi cerita, hanya sekedar ungkapan kata dan bahasa. Karena itu saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yang namanya perbedaan adalah merupakan satu karunia dan keniscayaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita luar biasa. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kadang-kadang kan di dalam perbedaan semuanya adalah berkompetisi. Tapi kompetisi harus memiliki tujuan yang satu apa? Akramakum indallahi atqakum. Tujuannya cuma satu. Boleh kita unggul. Silakan kita menjadi winner. Tapi kita harus sadar mas. Tujuan kita cari ridho Allah. Halo? Paham? Ibu boleh bersaing sama bapak asalkan dapat ridho Allah. Bapak boleh bersaing sama ibu asalkan dapat ridho Allah. Kalau cuma cari menang-menangan dan ngejar kalah-kalahan, hantem-hanteman, ujung-ujungannya adalah akan menjadi bencana dalam kehidupan. Terusin. Oke, saya pesan kepada pemimpin kita yang baru. Bapak Prabowo, pimpinan kita yang tadi dilantik. And now sekarang presiden kita presiden baru. Selamat bertugas. Cuman saya pesan kekayaan, keragaman, persatuan dan kesatuan kita yang sudah harus kita jaga. Apa sih Pak konsepnya? Tadi sudah disampaikan, cuman saya perjelas. Satu, baca di dalam surat Al-Quraisy. Halo? Halo? Baca di dalam surat Al-Quraisy. Yang pertama adalah membangun moralitas. Falyabudu rabba hadzal bait. Sebesar apapun kita dengan segala perbedaan apapun kita yang menjadi gesekan di tengah-tengah kita karena moral, karena akhlak, karena yang namanya jiwa rentang daripada agama. Bu, ibu, yang kenceng apa sih? Presiden kita kan baru, iya kan? Moral nih moral,
Tadi kan disampaikan, law ana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat. Negeri yang luas, suku yang banyak, mestinya akan menjadi anugerah keuntungan buat kita. Tapi lantaran kita tidak benar, lantaran kita menyimpang, takwa kita berdusta, agama cuma sebagai yang namanya kedok belaka. Pada akhir gilirannya, penipuan dan pendustaan di antara kita sudah menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Betul apa betul? Hari ini kau bersumpah demi Allah, besok kau berdusta kepada rakyatmu. Halo? Rakyat nggak rugi. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ul an ra'yati. Hei para pemimpin, kalian adalah nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Makanya saya sayang, saya cinta kepada pemimpin kita yang baru. Moga-moga Allah berikan taufik dan hidayah. Allah berikan kekuatan, kita dukung sama-sama apa yang menjadi programnya. Amin. Asalkan jangan kau dustai Allah. Lah kalau sudah berani berdusta sama Allah, apalagi sama rakyat. Betul apa betul? Iya apa iya? Kalau sudah berani dusta sama Allah, apalagi sama... Boleh saya ngomong begini? Boleh nggak saya ngomong begini? Siapa yang larang? Wong negerinya negeri kita. Yang milih Prabowo juga pemimpin kita. Lanjut. Berapa second lagi? How many second? 1 minute again. Nambah. Kontraknya panjang. Urusannya kudu benar. Lanjut. 1, bangun moral. Bagaimana Pak bangun moral? Bangun dengan kekuatan spiritual. Jangan bicara moral tanpa spiritual. Moral itu akan terbentuk kalau ada latihan riado spiritual yang kuat. Kadang-kadang kan kita ngomong moral, landasan moral pakai apa Bung? Landasan moral pakai agama Mas. Jangan moral pakai akal budaya, bukan moral. Kalau sudah kita bicara moral, bicara keyakinan. Kalau sudah kita bicara moral, bicara akhlak. Sumber akhlak adalah agama. Tidak gama kacau. Jadi kalau orang beragama enggak bakal galau. Enggak bakal. Dari galau timbul kacau. Galau dulu apa kacau dulu? Galau dulu baru kacau. Next time see you again. Baik, Masya Allah, terima kasih Ki Haji Sumarno Syafi'i yang telah menutup serangkaian tausiah. Namun di segmen berikut setelah kita tadi mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, Ustadz Riza Muhammad, Ustadz Irfan Has, kemudian juga Kiai Khalil Nafis, dan terakhir tadi disampaikan oleh guru kita Ki Haji Sumarno Syafi'i. Di segmen berikut pemirsa, guru-guru kita akan berdoa bersama-sama secara bergantian, berparade. Kita akan mendoakan bersama-sama pemimpin baru kita, negara kita periode 2024 dan 2029, yaitu Prabowo Gibran. Sesaat lagi tetap bersama kami di Damai Indonesiaku. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa jamaah untuk negeri Indonesia. Semoga negeri ini semakin barokah dan pemimpin kita menempatkan keberkahan untuk membawa bangsa ini menjadi baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ansurna al-ikhwanina wal mujahidina fi Gaza, fi Palestin, fi Indonesia, fi kulli makan wa kulli zaman. Ya Allah, anugerahkan untuk negeriku pemimpin yang barokah, pemimpin yang baik, pemimpin yang istiqomah, yang bisa membawa negeri ini menuju negeri yang diridhoi, negeri yang dicintai. Ya Rob, dukung tugas beliau, semoga menjalankan amanat dengan baik, membawa umat ini pada kehidupan yang lebih barokah. Amin. Ya Allah,
Berikan kepada kami pemimpin yang taat, patuh, serta tunduk pada semua syariat-syariat-Mu. Jadikan pemimpin kami pemimpin yang baik kepada kami rakyat-rakyatnya. Mencintai kami rakyat-rakyatnya. Jadikan para pemimpin kami juga pemimpin yang dicintai oleh rakyat-rakyatnya. Jadikan kami juga ya Rabb adalah rakyat yang juga senantiasa mendoakan selalu para pemimpin-pemimpinnya. Mendoakan agar beliau senantiasa berada di atas jalan-Mu ya Rabb. Wahai Allah, anugerahi untuk kami negeri yang aman, damai, sejahtera dan sentosa. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Fattahu ya Razak, ya Ghafur, ighfir lana dhunubana wali walidina wali ikhwatina. Allahumma arzuqna hadzal balada baladan aminan mutmainnan. Allahumma arzuqna ya Allah wa ahlana wa ahla hadzal balad ya Allah as-samarat warrafahiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, sayangilah kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, para buyut kami, para pemimpin kami, teman-teman kami. Ya Allah rahmatilah kami, bimbinglah kami ya Allah, para pemimpin kami untuk selalu dalam bimbingan-Mu dan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah berikan berkahnya negeri ini menjadi negeri yang sejahtera, negeri yang aman dan sentosa. Berikanlah pemimpin-pemimpin yang adil, berikan rakyat-rakyat yang taat, berikanlah kami ya Allah selalu dalam iman dan Islam ila akhiril yaum ila akhiril hayati birahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma ansurna man nasradin. Allahumma izal Islam wal muslimin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Waj'alna ya Allah min ibadikal muhsinin. Allahumma salimna wa salim biladana Indonesia. Wa salim ikhwanana al muslimina fi jamil alam. Wa salimna wa salim ahlana wa duriyatana wa ahlana min kulli afati wal halakat. Innaka anta qaribun mujibud da'awat. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang maha pemurah lagi maha pengasih, yang maha agung dan lagi maha yang terjunjung. Hanya kepada Engkau ya Allah kami pasrahkan segala urusan kami, urusan bangsa kami, urusan negeri kami, urusan kehidupan kami, dan urusan hati kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah petunjuk kepada kami semua yang hadir dan seluruh anak negeri ini dengan segala hidayah yang Kau limpahkan kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairal qihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, pemirsa tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku spesial doa untuk Prabowo Gibran. Dan saya mewakili kru yang bertugas. Oh ya, untuk Anda yang ingin menyaksikan tayangan ulang kami, Anda bisa membuka website kami di damaiindonesiaku.id. Mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan, pamit undur diri. Dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor Tentu Sarung Kita, serta didukung oleh Luwak White Coffee. Mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil
اللهم صل على سيدنا محمد. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita.